Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selain 5 informasi tadi saudara, kami juga punya informasi soal harga cabai yang melambung tinggi di beberapa daerah. Ada juga informasi lainnya saudara yang tak kalah menarik. Pelatih kepala timnas Indonesia menjalani masakan Padang. Kita simak selengkapnya di Kompas Pagi hari ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Brian Jabli. Inilah Kompas Pagi untuk Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Pagi hari ini bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, kebakaran besar terjadi di lantai atas gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga Kamis dini hari, proses pemadaman masih berlangsung. Armada petugas pemadam kebakaran terus ditambah demi mencegah kebakaran merambat ke lantai lain di gedung ini. Di gedung ini juga saudara ada sekitar 27 unit tim dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta yang dikerahkan. Hingga Kamis dini hari ditambah 3 unit untuk proses pemadaman intensif. Rabu tengah malam, saudara, saat proses evakuasi dan pemadaman ada seseorang yang melambai dari lantai atas atau rooftop gedung Glodok Plaza. Petugas sudah melihat korban tersebut dan berupaya untuk menyelamatkan. Ada sekitar 3 tim penyelamat ber-APD lengkap yang masuk ke dalam gedung untuk memadamkan api dan menyelamatkan pengunjung Glodok Plaza yang masih terjebak di dalam gedung. Menurut informasi saudara, Kamis pukul 2 dini hari seorang warga itu sudah dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan inilah upaya evakuasi ke-9 orang yang masih terjebak di dalam gedung Glodok Plaza, saudara. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta. 9 orang tersebut terjebak di lantai 7, 8, dan 8 penyelamatan di lantai 9, saudara. Api juga menjalar hingga ke lantai 6. Petugas mengevakuasi dengan mengerahkan 1 unit Bronto Skylift milik Dinas Gulkarmat. Sudah terparkir dan melakukan evakuasi pengunjung yang berada di rooftop lantai 9. Evakuasi dilakukan secara hati-hati. Hasilnya 9 orang bergiliran dievakuasi petugas hingga ke tempat aman. Berdasarkan kesaksian seorang korban terjebak, saudara, saat itu dirinya tengah bekerja sebagai operator karaoke di lantai 9. Saat itu, asap tebal sudah menyelimuti di ruangannya. Korban sendiri mengaku berterima kasih lantaran berhasil diselamatkan. Wah, nggak tahu sih, taunya udah nggak bisa kemana-mana, udah asap. Iya. Itu posisi Bapak di lantai berapa? Lantai 9 lagi kerja, Pak. Lantai 9. Iya. Kerja apa, Pak? Operator karaoke saya. Operator karaoke. Kalau api dari mana tahu? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Pak, itu bisa dijelasin deh waktu di awal di atas itu berapa lama sampai Lalu itu Pak, saya awal takut juga jadi nggak tahu deh. Makanya saya bisa turun begini, udah terima kasih deh. Itu Bapak dari lantai 9 langsung lari ke tertinggi. Ya tertinggi. Lantai berapa itu, Pak? Tahu lantai berapa itu? Pokoknya paling atas. Itu sama berapa orang, Pak? Berapa orang? 9 orang, Pak. 9 orang itu, Bapak. Itu lari ke atas semua. Iya, Pak. Pak, mungkin bisa dijelasin Pak proses lari, terus api dari mana, terus Bapak bisa sampai bertahan di atas? Iya, apinya nggak tahu, kok apinya dari sebelah sono. Saya, waduh, udah di atas ya, udah pasrah aja deh, Pak. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa Pak berarti? Udah ada api di bawahnya, Pak? Iya, nggak bisa ya. Pak, oke, Pak, itu sampai akhir tadi bisa berhasil dievakuasi, itu bertahan di bagian mana gedung, Pak? Atas sekali, Pak. Iya, di pinggiran aja. Area parkir ya Pak itu, Pak? Nggak tahu deh, atas bawahnya parkir. Area terbuka gitu, Pak? Iya, terbuka, iya. Paling atas dah. Saudara, beginilah visual tampak atas kebakaran Glodok Plaza sejak Rabu pukul 9.30 malam. Api menjalar di lantai 7, 8, dan 9 gedung. Ada sekitar 3 tim terdiri dari 15 pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api dari dalam gedung.
Dugaan sementara saudara sumber api kebakaran Glodok Plaza ada di lantai 7 dan juga 8 yang merupakan diskotik. Meski terdengar ledakan, penyebab belum diketahui. Hingga Rabu tengah malam, 150 personil dan 27 unit tim pemadam dikerahkan. Dari 9 lantai, gedung Glodok Plaza, 3 lantai terdampak kebakaran, yakni di lantai 7, 8, dan juga 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan menjelaskan belum ada korban luka teridentifikasi dari kebakaran ini. Ada 3 unit fire stick sama Bronto Skylife 1 unit. Nah kemudian anggota juga masuk ke dalam dengan menggunakan breathing apparatus dan peralatan APD lengkap. Jadi kita berupaya dua-duanya agar tidak terjadi perambatan. Pak, suara ledakan ada Bukan, jadi ledakan ini kita juga belum tahu, tapi yang pasti kan Plaza Glodok ini tempat jual elektronik ya, barang-barang elektronik. Nah itu apakah gas, apa tabung gas atau dari elektronik tersebut kita belum bisa pastikan. Satu perempuan dan 8 laki-laki betul ya Pak ya? Iya. Diamankan kemana Pak? Iya betul, jadi udah di PMI sudah dievakuasi di ambulan, tapi dalam kondisi semuanya alhamdulillah tidak ada korban luka atau bukan terbakar gitu. Kalau sumber api sendiri dari mana sih Pak? Kalau sumber api sendiri dari mana Pak? Sumber api dugaan sementara itu dari lantai 7 dan lantai 8. Jadi lantai 7 itu ada aktivitas apa namanya tuh? Bukan. Apa namanya dia? Bukan restoran, diskotik. Diskotik dan di atasnya ada kafe. Jadi sumber api dari situ, cuman dugaan penyebabnya kita belum tahu. Kita belum tahu dugaan penyebabnya apakah dari korsleting listrik atau apa, karena kita masih fokus ke pemadaman. Tadi untuk tim gabungan sendiri ada berapa orang yang diturunkan pada hari ini? Sampai dengan saat ini kita menurunkan 150 orang personil dengan unit sekitar ada 27 unit. Ya, kalau gedung itu satu ya, maksudnya satu gedung tapi 9 lantai. Nah, sekarang yang sudah terdampak kebakaran itu lantai 7, 8, dan 9. Itu semuanya terdampak. Nah, lantai 6 ke bawah ini masih belum. Jangan sampai, makanya kita antisipasi jangan sampai terjadi perambatan ke bawah. Ya, ini kan karena kan memang tadi banyak pedagang di dalamnya itu ada kios-kios elektronik dan mana sebagainya. Nah, jadi ini bahan material yang mudah terbakar dan terjadi perambatan gitu kan. Nah, kemudian juga banyak sekat-sekat. Jadi anggota juga agak sulit untuk masuk ke dalam. Kemudian asapnya memang beda karena asap elektronik bukan asap kayu. Jadi memang asapnya agak pekat. Jadi kita harus pastikan anggota dalam keadaan selamat untuk bisa kesana. Sampai saat ini belum ada informasi. Belum ada informasi luka atau korban. Pak, sejauh ini sudah ada total berapa unit dan personil Pak, ada penambahan atau tidak? Ya, sampai dengan saat ini ada 27 ya. Tadi sudah tambah 3 lagi, 3 unit, terus kemudian ada personil sekitar 150 orang. Kapusdatin BPBD Jakarta Muhammad Yohan juga menjelaskan saudara perihal prosedur penyelamatan kebakaran gedung tinggi. Melalui sambungan telepon, Yohan mengatakan tak hanya petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan, tetapi juga petugas PMI dan menyiapkan posko pengungsian. Ya, sebetulnya SOP-nya itu apabila api itu terdeteksi sejak dini ya, itu kita memang yang utama adalah yang internal ya, yang internal di dalam gedung, terutama gedung tinggi gitu. Jadi kalau itu SOP-nya cepat ya, petugas yang ada di lokasi dalam hal ini internal ya, ini cepat menangani, cepat menghubungi gitu. Apalagi sekarang kita punya layanan 112 ya, yang bebas pulsa. Ini kalau sudah menghubungi layanan 112 ini cenderung lebih cepat ya, karena kita sudah lintas unit, lintas OPD, ini bisa saling membahu-membahu memonitor apa yang terjadi di satu lokasi ya, khususnya lokasi kebakaran. Karena ketika terjadinya kebakaran, yang turun ini tentunya bukan hanya Dinas Penanggulangan Kebakaran, namun juga unsur-unsur lain ini juga bersiap siaga untuk menuju ke lokasi ya.
termasuk juga dari tim BPBD ini terus bersiaga ya, menunggu proses pemadaman selesai. Sambil menunggu proses pemadaman selesai, kami terus menghitung kira-kira ada berapa korban yang terdampak dari satu kejadian ya. Dan untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah antisipasi yang dilakukan 1 kali 24 jam apabila ada pengungsian ya, kami persiapkan hal-hal yang harus disediakan untuk para pengungsi ya. Ini yang sedang dilakukan secara paralel ketika petugas di Gul Karmat masih menangani api ya, sehingga padam. Masih dari Jakarta, kebakaran juga menghanguskan 30 rumah di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Rabu pagi 15 Januari 2025. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Salah seorang warga menyebut api bermula muncul dari salah satu rumah warga yang dengan cepat menghanguskan bangunan lainnya. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Di daerah Beji, Depok, Jawa Barat, saudara, sebuah sepeda motor hangus terbakar usai mengisi BBM di salah satu SPBU. Inilah detik-detik saat percikan api muncul usai motor selesai mengisi BBM. Pengendara motor yang panik segera mendorong kendaraannya dan petugas segera menyemprotkan alat pemadam. Api kemudian dapat dipadamkan dengan cepat sebelum merambat ke mesin pengisian BBM. Jadi posisinya itu saya lagi antri mau ngisi bensin juga. Nah, setelah motor ini selesai mengisi, ternyata ada kebocoran di tangkinya itu yang menyebabkan nimbulnya api dari busi, bagian businya itu. Seorang pemuda mengancam membunuh dan membakar motor milik guru di Sumeneb, Jawa Timur. Pelaku berdalih kesal karena diejek korban saat memberikan sambutan ketika menjadi pemimpin upacara. Pelaku sempat mengancam korban dengan menggunakan pedang, saudara, kemudian membakar motor milik korban. Atas tindakannya itu, pelaku telah ditangkap dan ditahan di Polsek Kangenan. Sementara rumah bangunan yang terbakar sekitar 30 unit rumah dengan jumlah KK 36 KK dengan jumlah jiwa 105 jiwa. Demikian. Untuk penyebabnya sendiri apa Pak? Jadi sementara ini dugaan sementara asal api itu ditemukan di. Kita ke informasi lain, saudara, sebuah rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Kobaran api yang membesar membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Warga sempat mencoba untuk memadamkan api, saudara, namun banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 6 mobil damkar datang ke lokasi. Dari pemeriksaan polisi, kebakaran rumah dipicu oleh pembakaran sampah yang diduga dilakukan oleh pemiliknya yang mengalami gangguan jiwa.